Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Ikramullah dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas klasifikasi hadis berdasarkan sifat, bentuk, dan kuantitas perawi. Di bagian A, klasifikasi hadis ditinjau dari sifatnya. Hadis jika ditinjau dari sifatnya ada dua, yakni hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi merupakan apa yang dikatakan Nabi Muhammad yang isinya dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula lafadznya. Menurut pendapat isinya masyhur karena hadis qudsi merupakan kalam Allah. Hanya saja hadis qudsi tidak mempunyai keistimewaan seperti apa yang ada pada Al-Quran. Hadis qudsi tidak mukjiz atau mengguli atau melemahkan. Membacanya tidak mengandung arti ibadah, boleh meriwayatkan hanya dengan maknanya saja seperti hadis biasa. Dan yang tidak bersuci pun boleh membawa dan membaca hadis qudsi tersebut. Sedangkan hadis nabawi adalah perkataan atau sabdanya Rasulullah SAW, makna atau isinya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya dari Nabi. Sekadar lafaznya tidak menjadi mukjizat, dan oleh karena itu boleh hanya meriwayatkan maknanya. Yang pertama, persamaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Baik hadis nabawi maupun qudsi pada dasarnya keduanya bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, redaksi keduanya disusun oleh Nabi Muhammad. Jadi yang tertulis itu semata-mata dari ungkapan atau kata-kata Nabi sendiri. Yang kedua, perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi biasanya diberi ciri-ciri dengan dibubuhi kalimat-kalimat Buraidah. Beliau berkata bahwa Rasulullah mendengar seseorang yang berdoa, dan dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu dengan saya bersaksi bahwasannya Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, tempat kami bergantung, tidak beranak dan tidak pula diperanakan." Yang keempat, hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang menyebutkan halih wal Rasulullah SAW, baik yang menyangkut keadaan fisik, sifat, ataupun kepribadian beliau. Contoh, Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, lalu dia berkata, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dan yang terakhir atau yang kelima, hadis sami, yaitu hadis yang menyebutkan keinginan Rasulullah yang belum terlaksanakan. Contohnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Maka jika demikian, tahun depan insya Allah kita berpuasa dari hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, "Tahun depan belum datang, keinginan Rasulullah belum terlaksanakan, namun beliau telah wafat." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti qala yaqulu Allahu fima yarfihi innalahi tabaraka wa ta'ala, dan lafaz-lafaz lain yang semakna dengan apa yang tersebut di atas. Dan letaknya setelah penyebutan rawi yang menjadi sumber, yakni sahabat. Sedangkan untuk hadis nabawi tidak ada tanda-tanda seperti itu. Perbedaan hadis qudsi dan nabawi juga dapat dilihat sudut sandarannya, nisabnya, dan jumlah kuantitasnya. Dari sudut standarnya,
Hadis nabawi didasarkan kepada Nabi, sedangkan hadis qudsi didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin B, klasifikasi hadis berdasarkan bentuknya. Jika ditinjau dari bentuknya, maka hadis dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hadis qauli, hadis fi'li, hadis cakriri, hadis ahwali, dan hadis hammi. Yang pertama, hadis qauli. Hadis qauli adalah segala sesuatu yang pada Rasulullah berupa perkataan. Contohnya, yaitu sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengerjakannya. Yang kedua, hadis fi'li. Hadis fi'li adalah sesuatu yang didasarkan pada Rasulullah berupa perbuatan. Contohnya, diriwayatkan dari Tawuf, beliau berkata bahwa Rasul meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mengeratkan di atas dadanya dalam sholat. Yang ketiga, hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang menyebutkan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang dari sahabat. Contohnya diriwayatkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maria Bahar, NIM 1919005. Jadi di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi hadis dari segi kuantitas perawinya. Jadi para ahli ulama ada yang membaginya hanya dua saja, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama ada hadis mutawatir. Secara bahasa atau etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi, yakni berturut-turut, beruntun, susul menyusul. Jadi maksudnya tuh beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Secara istilah, mutawatir ini adalah suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Oke, selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis mutawatir. Jadi suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu di sini ada 4. Yang pertama yaitu jumlah periwayatnya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong. Para ulama berbeda-beda pendapat tentang batasan yang diperlukan untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Lalu yang kedua ada periwayat yang jumlahnya banyak. Ini menurut kebiasaan tidak mungkin sepakat berbohong. Lalu yang ketiga ada periwayat yang jumlahnya banyak dan tidak mungkin sepakat berbohong. Ini terjadinya di setiap tingkatan sanad, mulai dari awal hingga akhir sanad. Lalu yang terakhir atau keempat, sandaran beritanya adalah panca indera dan ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis, seperti kata kami telah mendengar, atau kami telah melihat, atau kami telah menyentuh, dan lain sebagainya. Jika sandaran beritanya adalah akal semata, seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat hudus, yang baru, maka hadis tersebut tidak disebut hadis mutawatir. Lalu hadis mutawatir ini juga diklasifikasi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi atau lafal dan makna yang sama. Contoh, barang siapa sengaja berdusta kepadaku, maka hendaklah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Lalu ada juga yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Adalah hadis mutawatir yang susunan redaksi atau lafalnya ini berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lain. Tetapi makna masing-masing redaksi lafal tersebut itu sama. Contoh, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Abi Bakar, dari Syu'bah, dari Tabits, dari Anas radhiyallahu anhu berkata,
Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dalam doa hingga putih-putih ketiak beliau tampak. Lalu yang ketiga ada hadis mutawatir amali, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir, namun hanya berupa pengalaman saja tanpa lafal, seperti contohnya cara sholat Nabi, cara haji Nabi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada hadis ahad. Jadi yang pertama tadi kan hadis mutawatir. Sekarang yang kedua adalah hadis ahad. Jadi menurut bahasa berasal dari kata ahad adalah jamak dari wahid atau ahad yang artinya satu. Sedangkan menurut istilah seperti yang ditulis oleh Mahmud Tahlan dalam bukunya Taysiru fi Mustalahi al-Hadis adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir, yang syarat-syarat 4 tadi. Jadi hadis ahad ini adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Lalu hadis ahad ini juga memiliki 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada hadis masyhur. Jadi masyhur ini menurut bahasa berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Sedangkan menurut istilah hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Lalu yang kedua ada hadis aziz. Jadi hadis aziz ini menurut bahasa berarti hadis yang mulia atau hadis yang kuat atau hadis yang jarang, karena memang hadis aziz ini jarang ada. Lalu para ulama juga memberikan definisi pada hadis aziz ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja setelah orang-orang meriwayatkannya. Lalu yang ketiga ada hadis gharib. Ini menurut bahasa berarti hadis yang terpisah atau menyendiri dari yang lain. Menurut istilah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang sendirian meriwayatkannya pada salah satu dari semua tingkatan sanad. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.